Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di room Zoom pada siang hari ini ya teman-teman, dalam Bukan. keadaan sehat insya Allah. Kemarin kami ketemu sama dia di KI. Dan juga semoga bentar. Dan juga semoga ya kita selalu salawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Nah teman-teman, Sekar mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Kabar fisiknya, kabar hatinya, pada sehat semua nggak? Boleh direspon di kolom chat ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Ya, teman-teman sekalian, harapannya ya semoga teman-teman yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohaninya gitu ya. Dan pun kalau seandainya ada teman-teman yang sedang sakit, kami harap semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan juga dengan sakit yang teman-teman derita, semoga itu menjadi jalannya penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, pada siang hari ini tuh kita mau belajar bareng gitu ya. Hari ini kita dipertemukan di room Zoom ini yang insya Allah Allah berkahi gitu ya untuk bersama-sama menggali. Menggali apa gitu ya? Menggali, mempelajari bahwasannya eh, kita bakal mengangkat tema gitu ya tentang cantik karena ilmu, mulia karena peran. Nah, kita akan belajar sesuai dengan apa yang tertulis gitu ya, sesuai dengan apa yang tema sudah kita sampaikan. Bahwa sebenarnya kita sama-sama tahu ya, kecantikan itu kan tidak hanya terlihat pada rupa saja, tapi cantiknya seorang muslimah itu bisa terpancar dia karena ilmunya, terpancar karena akhlak mulianya gitu ya. Dan kemuliaan seorang wanita itu bukan hanya terletak pada tempat dia berdiri, tapi eh, terletak juga pada peran yang ia jalankan. Baik ia sebagai seorang anak, ia sebagai seorang ibu, ia sebagai seorang istri, ataupun ia sebagai agen perubahan gitu ya yang ada di masyarakat gitu ya, para aktivis dakwah dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini tuh kita bersyukur sama Allah teman-teman, Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir pada sharing siang hari ini bareng Ustazah Syifa. Nah, kemarin mohon maaf karena kita undur ya Ustazahnya, qadarullah lagi sakit. Mudah-mudahan hari ini beliau Allah mudahkan untuk bisa membersamai kita. Teman-teman sekalian, dan kami dari Hai Indonesia berharap gitu ya setelah sharing pada siang hari ini tuh bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan kita, dan menguatkan peran kita nih sebagai seorang muslimah, menjadi muslimah yang tangguh, muslimah yang cerdas gitu ya, muslimah yang tetap berada di jalan Allah di tengah gempuran eh, gempuran apa ya, dunia yang sangat-sangat luar biasa pada saat ini gitu ya, karena bagi kita muslimah tuh banyak sekali godaannya. Benar nggak teman-teman? Oke, jadi Sekar harap teman-teman di sini bisa menyimak dengan baik nanti sampai dengan akhir acara. Siapkan catatan terbaiknya. Silahkan open cam yang tidak berhalangan gitu ya. Tetap menjaga auratnya ya. Oke, mungkin setelah tadi Sekar menyampaikan
agak panjang mukadimah ya. Sekarang mau nanya nih, teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini dari daerah mana aja? Boleh teman-teman ditulis di kolom chat. Kalau saya Sekar gitu ya dari Palembang asalnya. Kalau teman-teman yang lain dari mana? Dari Bandung, Cilacap, Sidoarjo, Tasik, Masya Allah. Dari Lampung, Kak, dari Palembang. Oh, Masya Allah. Jadi dari berbagai provinsi ya, teman-teman. Iya, dari dari Purwakarta. Oh, Masya Allah. Oke, kami ucapkan selamat datang ya buat teman-teman. Mungkin ada yang baru bergabung nih di sharingnya Hai Indonesia, Hai Girl Space khususnya gitu ya. Karena kita insya Allah tiap pekan tuh ada pematerinya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, khusus hari ini kita belajar bareng Ustazah Syifa. Ntar kita cek dulu Ustazah, apakah sudah hadir? Dari Palembang, dari Lampung, dari Banten, dari Lombok, Jakarta, Masya Allah. Salam kenal ya teman-teman semua. Semoga bisa ikut sampai akhir acara dan semoga teman-teman semua nanti bisa ikut agenda Hagel Space yang lainnya ya. Ustazah, bentar ya teman-teman. Dari Kuningan, Masya Allah. Sepertinya Ustazah belum hadir. Sekar boleh deh mau ngobrol sama satu orang yang open cam. Sekar mau tahu, mau tanya nih, kira-kira apa motivasinya ikut acara pada siang hari ini? Kak Aisyah Nadia Agustin. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam. Insya Allah. Kak Aisyah, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kak Aisyah kalau boleh tahu asalnya dari mana Kak? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Masya Allah. Salam kenal Kak Aisyah. Salam kenal Kak Sekar. Iya. Kak Aisyah mau tahu kira-kira Kak Aisyah tahu agenda ini dari mana? Dari Instagramnya Haika, dari teman Kak, atau dari sosmednya Ustazah Kak? Iya, jadi sebenarnya memang udah baru-baru ini ya suka sama tausiahnya Ustazah Syifa Nur Fadilah. Terus udah gitu ya langsung aja keluar gitu. Mungkin berbarengan ya high school sama high school sama Yes. yang Ustazah Syifanya itu gitu ketek. Jadi ya tanpa ragu langsung gitu karena eh, awalnya pengen offline gitu ya ke kajiannya tapi kayaknya belum ada gitu dan alhamdulillah ya menyelenggarkan ini High Girl Space ini jadi Aisyah bisa ikut kayak gitu aja mungkin. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bisa menerima banyak manfaat ya Kak Aisyah hari ini. Satu Hmm. lagi deh pertanyaannya Kak Aisyah. Ya, Apa yang membuat Kak Aisyah mau ikut sharing pada siang hari ini? iya ya, mungkin eh, karena Aisyah pengen menjadi ibu yang baik untuk anak-anak Aisyah nanti. Karena menurut Aisyah ilmu itu ya tidak bisa didapat gitu ya ketika kita bermalas-malasan gitu. Ilmu itu harus didapat ya kita harus capek-capek gitu. Mungkin jam-jam segini tuh ya jam-jam istirahat gitu ya. Nonton atau apa gitu. Tapi Aisyah yakin gitu. Ahwat-ahwat yang di sini, Kak Sekar juga ya, semuanya kita ini ingin berbenah diri, ingin menjadi lebih baik gitu. Jadi yang mudah-mudahan eh, ya kita bisa semuanya menjadi muslimah yang tadi yang kata-kata tadi ya di banyak banget ya ujiannya gitu ya kita sebagai muslimah ini wah luar biasa apalagi akhir zaman ya. Mungkin jauh dari kata-kata gitu mungkin jauh dari wanita-wanita pada zaman Rasul tuh pasti kita udah jauh banget gitu makanya mungkin dengan ikhtiar kita teh ya aku mewakili ahwat-ahwat yang lain dengan ikhtiar kita mengikuti yang kayak gini tuh semoga ada ilmu yang bermanfaat gitu untuk kita juga dan yang pasti eh, yang bisa menjadi apa ya bisa menjadi forum apa ya dakwah juga kayak begitu udah aja. Iya, Masya Allah. Benar banget ya Kak Aisyah. Jadi mudah-mudahan karena kita seorang muslimah gitu ya. Peran kita tuh sangat besar gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan sharing hari ini kita makin sadar tuh bahwasannya peran kita sebagai seorang muslimah tuh
nggak main-main gitu ya. Kita punya tanggung jawab yang besar di pundak kita gitu ya, tanggung jawab yang Allah berikan untuk kita. Dan juga semoga ini kan menjadi apa ya, salah satu persiapan diri kita, benar kata Kak Aisyah tadi, untuk kita belajar mempersiapkan diri menjadi seorang ibu nanti gitu ya, menjadi seorang istri, dan juga bagi apa ya, kalau di masyarakat tuh ya kita bisa berdakwah gitu ya, menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Insyaallah, terima kasih Kak Aisyah. Ya, Bayaki. Kita cek dulu ya, apakah Ustazah sudah bergabung. Teman-teman yang lain masih ditunggu ya kalau mau open cam. Ditunggu dulu ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu Ustazah hadir. Sekarang mungkin mau ngobrol lagi sama satu orang nih. Kak Alisa, Assalamualaikum. Loh, menghilang Kak Alisa. Assalamualaikum Kak Alisa. Salam. Apa kabar nih Kak Alisa pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Alisa asalnya dari mana Kak? Jadi Bandung, Kak. Asyhadu anna Muhammadan Oh, Bandung abduhu wa juga, rasuluh. Masya Allah. Asyhadu anna Salam, Muhammadan abduhu wa rasuluh. salam kenal ya Kak. Asyhadu anna Kak Alisa. Muhammadan Iya, salam abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu Baik. Kak Alisa, kalau boleh tahu nih, Kak Alisa tahu agenda kita pada siang hari ini dari mana? Eh, Mikrofonnya masih mati, Kak. Ya, udah buka. Halo, Kak Alisa. Halo, Ya, terdengar? udah terdengar. Ya, terdengar, Kak. Iya, saya tahu acara ini itu dari Instagramnya Haik, karena Instagramnya Haik itu waktu itu lewat ke beranda saya gitu, jadi tanpa ragu saya juga langsung daftar gitu. Oke, Masya Allah. Berarti dari Instagramnya Hai ya. Iya, Kalau udah gabung di grup Hai belum, Kak? sudah Kak. Sudah ya. Hai, grup grup space juga ya. Iya, Kalau untuk ikut agenda sharingnya, ini untuk yang pertama kali atau udah pernah ikut? pertama kalinya. Oh, pertama kali, Masya Allah. Oke, syukron ya, Kak Alisa. Iya, Ya, sepertinya Ustazah udah hadir. Ya, teman-teman yang lain masih dipersilakan kalau mau open cam ya, tapi tetap menjaga auratnya ya. Oke, sekarang mau izin sapa Ustazah dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Sehat, Allah. Ustazah, Mbak? gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, lagi kurang sehat. Kayaknya harusnya kan sebenarnya kita kemarin ya. Iya, betul. Cuman karena memang qadarullah, saya sakit tenggorokan dan ini juga lagi sisa-sisa peradabannya baru baru sembuhan gitu. Mohon doanya mudah-mudahan sehat afiat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustazah di, di sela-sela sakitnya masih mau menyempatkan untuk Masya sharing dan Allah. berbagi ilmu pada kita hari ini. Semoga berkah. Oke, sekarang izin buka share singkat dulu ya Ustazah sebelum lanjut. Oke, baik teman-teman sekalian, berhubung Ustazah sudah hadir pada siang hari ini untuk menambah keberkahan gitu ya. Marilah sama-sama kita buka sharing kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah dan umul kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar.
Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, silakan siapkan catatan terbaiknya, posisi terbaiknya juga gitu ya, disimak baik-baik karena ini materinya Masya Allah luar biasa gitu ya. Oke, Ustazah, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat, sekarang persilahkan Ustazah menyampaikan materinya. Tafadhali Ustazah. Baik, terima kasih Kak siapa namanya untuk moderator? Iya. Oh iya lupa, Kak Sekar Ustazah. Oh, Masya Allah, Kak Sekar mudah-mudahan sehat afiat. Terima kasih sudah mengguidance ya, membuka acara kita dengan penuh kebaikan dan insya Allah ini juga jadi wadah saya silaturahim dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Senang sekali rasanya bisa berkumpul dengan teman-teman walaupun kita harus ganti hari. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah pengertian, tetap menunggu dan insya Allah kita sharing session bareng-bareng pada siang hari ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Saya pengen sapa dengan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik teman-teman yang saya cintai dari Muslimah High Value ya, yang mengadakan acara pada siang hari ini, tema kita menarik sekali sesuai dengan mungkin kegelisahan kita para akhwat ya, para perempuan di zaman sekarang ini. Cantik karena ilmu, mulia karena peran. Oke. Bagaimana sih perempuan yang high value itu? Perempuan muslimah yang sesuai dengan aturan agama, perempuan muslimah yang dicintai Allah. Saya ingin sampaikan dulu begini teman-teman. Kita hidup ini kan banyak tujuannya. Ya, sebagai seorang muslimah, manusia lah secara global menyeluruh. Ada yang tujuannya mungkin hanya ingin mendapat kesenangan dunia saja. Ada yang tujuannya mungkin hanya sekedar bersenang-senang. Ada yang mungkin ingin jadi something sesuatu. Ada yang dia sudah tahu apa sih filosofi dia diciptakan oleh Allah. Untuk apa sih saya jadi seorang muslimah yang high value gitu, value ya. Kemudian untuk apa sih Allah ciptain saya selama di dunia? Itu kan dia sudah paham dan mengerti tujuan. Ma'rifatun nafs. Diri saya Allah ciptakan tujuannya untuk apa? Nah, bagaimana kita seorang muslimah menjadi muslimah yang berbeda dengan muslimah-muslimah yang lainnya? Paling tidak saya pengen bahas terlebih dahulu terkait dengan cantik, ya. Cantik karena peran, mulia karena ilmu. Nah, ini dua kata-kata yang harus di-highlight ya. Diperinci lagi, diperbesar lagi, harus digarisbawahi. Karena memang kita butuh dua hal ini. Cantik itu bukan karena good looking, tapi karena ilmu. Orang kalau dia punya attitude, dia punya ilmu, dia tahu bagaimana cara menempatkan diri, dia pandai mengelola emosinya, dia pandai mengelola, memanage dirinya, dia tahu bagaimana cara berbicara yang baik, dia tahu segmentasi yang diajak bicaranya siapa. Ya, orang tua kah, anak muda kah, sesama teman kah, dia tahu bagaimana berbahasa, attitude, cara dan lain sebagainya. Ini kan perempuan atau muslimah yang sulit dicari untuk di zaman sekarang ini. Apalagi dengan banyaknya faktor-faktor yang membuat kita jadi muslimah yang berantakan, bukan high value lagi, malah down. Muslimah yang makin turun nilainya, bukan makin naik gitu. Ya, kan sekarang kita lihat banyak realitasnya teman-teman. Secara media sosial saja, secara teknologi saja, gadget saja, banyak perempuan muslimah yang sudah tidak memikirkan nilai dirinya lagi.
Dia hanya mengedepankan syahwatnya, kepuasannya. Tujuannya hanya ad-dunya, mata'ul gurur, kesenangan semata. Oh, biar gue FYP, biar gue dapet gift, biar gue tuh disukain sama banyak orang, biar viral, biar terkenal dan lain sebagainya. Oke, tujuannya masih dunia, sebatas itu. Akhirnya banyak yang sifat malunya hilang. Menjual diri, menjual kehormatannya, kemudian rela untuk mendapatkan apapun. Saya baca berita waktu itu ada seorang anak remaja. Ini kan teman-teman yang ikut kajian saya rata-rata kan Gen Z ya, anak-anak muda ya. Mungkin ada yang lagi kuliah, ada yang SMA, ada yang mungkin sudah lulus kerja. Ya rata-rata anak-anak Gen milenial dan Gen Z lah gitu. Saya pernah baca satu berita ada seorang perempuan muslimah ya. Ini pakai jilbab, dia open BO. Ini bahasa anak sekarang saya yakin nggak mungkin nggak paham dan nggak tahu gitu ya. Dia open BO hanya karena dia punya sesuatu yang pengen dibeli, iPhone, keluaran terbaru. Ya, dia tahu harganya mahal, high price-nya lumayan, akhirnya dia cari berbagai cara dan dia lahir dari keluarga yang tidak punya. Oke, salah satu caranya adalah menjual kehormatannya. Ya, untuk diberikan kepada laki-laki hidung belang, dibayar dengan uang tunai, dia bisa beli handphone. Nah, artinya apa? Ini cuman kesenangan semata aja. Ya, kesenangan semata aja. Keperawanan hilang, masa depannya suram, dan dia cuma pengen megang iPhone 16. Yang nanti iPhone mungkin sampai 20, 30 dan lain sebagainya akan terus berubah. Ini kan disebut juga dengan FOMO, fear of missing out ya. Jadi pengen ikut-ikutan dalam segala tren yang ada. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, FOMO boleh. Tapi FOMO yang dibolehkan adalah FOMO yang membuat kita lebih dekat kepada Allah dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, Ustazah saya FOMO gara-gara pengen mendevelop diri saya. Pengen jadi muslimah yang lebih berkembang, saya FOMO. Oh nggak apa-apa. Kalau FOMO-nya untuk nge-branding diri, memberi motivasi ke orang-orang, kemudian kita ikut-ikutan tren yang sekiranya nggak melanggar aturan agama, it's okay. Itu nggak jadi masalah. Tapi banyak FOMO-FOMO disebabkan oleh tren yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Misal, FOMO karena tadi iPhone 16 atau mungkin ya kalau ada uangnya silahkan, tapi kalau harus sampai menjual diri, melakukan hal yang diharamkan, kemudian dia halalkan dengan mudahnya, atau lagi mencuri punya orang lain gitu ya, atau lagi menipu dan lain sebagainya. Ini nih yang saya rasa tidak diperbolehkan. Mungkin lagi rame gara-gara boneka Labubu, Lisa Blackpink, ya. Anak-anak Gen Z sampai, oh pokoknya gue harus punya ya boneka Labubu kayak Lisa, yang modelnya kayak gini, begitu dicek harganya jutaan. Padahal mungkin boneka kayak gitu kalau di pasar Tanah Abang atau Tamrin City ya, itu kisarannya mungkin cuma berapa puluh ribu. Tapi itulah yang disebut dengan tren, FOMO, dan siapa yang pakai. Kadang-kadang sesuatu itu akan bernilai ketika dipakai oleh orang yang mungkin punya nama, punya branding yang kuat dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekali lagi FOMO boleh. Tapi FOMO dalam hal yang baik. FOMO yang membuat kamu lebih dekat kepada Allah. FOMO yang membuat kamu lebih bertakwa. Dan FOMO yang membuat kamu menjadi muslimah yang high value. Punya nilai yang lebih besar dan tinggi lagi. Ya, maka sekarang yang harus kita rubah terkait bahasa cantik ya. Cantik karena ilmu, mulia karena peran. Oke, mulia itu bukan karena uang. Saya pakai iPhone 16, saya mulia. Saya ikut tren, saya terkenal, saya viral, saya mulia. Ya, saya bisa ikut tren make up yang terbaru dengan harga price make upnya yang lumayan. Akhirnya kita menghambur-hamburkan uang, saya mulia, saya cantik. No, bukan. Kita bahas cantik terlebih dahulu. Cantik ini relatif, ya, tentatif. Artinya nggak semua mata tuh mengatakan itu cantik. Pernah nggak teman-teman lagi kumpul sama temennya, kemudian tiba-tiba ada perempuan lewat. Kata temennya bilang, ih, lihat deh, cantik banget ya katanya. Mana sih itu? Enggak, biasa aja deh. Ih, kalau kata saya sih cantik loh. Enggak, kalau kata aku sih biasa aja. Ih, kamu gimana sih orang kayak gitu tuh cantik? Artinya apa? Kita dengan teman kita saja punya pemikiran dan mindset yang berbeda, pandangan yang berbeda. Likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pandangan yang berbeda-beda. Ini masih dalam perkara cantik, belum tampan lagi. Ada laki-laki lewat, ih ganteng banget ya.
Oh enggak, biasa aja, gue nggak suka model kayak gitu. Emang model yang lu suka gimana? Oh standar gue tuh yang hitam manis, kayak gitu gue nggak suka. Oke. Artinya tampan, cantik, good looking itu berbeda-beda setiap mata yang memandangnya. Ya, kita bahas cantik dulu. Dari setiap negara, kelompok, suku. Cantik itu kalau di setiap suku, budaya, bahkan negara itu berbeda-beda. Mari kita terbang dulu ke Afrika. Ada Afrika Selatan, Afrika Utara, dan lain sebagainya. Dalam buku Perempuan karya Prof. Quraisy Shihab itu dijelaskan bahwa orang Afrika itu punya pandangan cantik terkait perempuan, yaitu pandangannya gini, kalau ada perempuan Afrika yang bokongnya besar, bokong, teman-teman tahu ya, bokongnya besar tapi pinggulnya kecil, pinggang dan pinggulnya kecil, bokongnya besar, sampai perempuan itu kalau dia berjalan seperti mau jatuh, saking besarnya membawa bokongnya, saking beratnya gitu. Itu mungkin teman-teman pernah ngelihat perempuan-perempuan Afrika ya, yang bokongnya besar, jalan, seksi mereka. Itu menurut pandangan orang Afrika, perempuan cantik versi mereka tuh itu. Ketika punya bokong besar dan mereka susah buat jalan, itu cantik menurut mereka. Ya, di sini di Indonesia ada perempuan punya bokong besar, malah dihina, dikata-katain, ya. Sebenarnya kita bukan yang nggak cantik, cuman salah negara aja, ya, salah tempat tinggal aja. Karena semua punya pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kita lari ke Eropa. Eropa itu punya pandangan perempuan yang cantik itu pertama dia punya body seperti gitar Spanyol, ya. Yang kedua, perempuan Eropa itu akan dikatakan cantik kalau mereka bare face. Mereka nggak make up sama sekali, ya paling cuma pakai skincare, nggak ada pakai lipstick atau apapun, bare face. Dan cantik menurut mereka itu tatkala seorang perempuan baru banget bangun tidur, itu cantik yang sesungguhnya. Jadi kalau melihat perempuan tuh cantik apa enggak, lihat pas bangun tidur. Oh berarti ini cantik nih, oh ini enggak, itu menurut orang Eropa, ya. Jadi nggak berlaku di sana yang make up tebal, yang pandai make up dan lain sebagainya, enggak. Bare face itu lebih menarik menurut mereka. Kita ke negara Asia, Cina, Korea, Jepang. Mereka punya standar cantik itu adalah punya muka yang kecil. Muka yang kecil, mungil, hidungnya kecil, ya bibirnya kecil, kulitnya putih. Maka teman-teman mungkin ada yang penggemar K-pop ya. Di sana sudah tren operasi plastik itu udah dinormalisasi. Di Thailand juga begitu. Dan rata-rata hasil operasinya sama modelnya. Baik itu hidungnya, bibir dan lain sebagainya. Karena itu cantik menurut mereka kulit harus putih dan punya muka kecil yang proporsional. Dan kita terbang kembali ke Indonesia, negara kita. Indonesia punya kriteria cantik yang paling banyak tuntutan. Harus putih, tinggi, ya, badannya kayak gitar Spanyol, hidungnya mancung, bibirnya merah, alisnya tebal, bulu matanya lentik, rambutnya bagus, hitam berurai, dan Indonesia yang paling ribet terkait kriteria cantik, ya. Maka teman-teman, kita di setiap negara aja masih ada perbedaan. Apalagi di Indonesia. Mungkin kalau orang Sunda cantik menurut mereka begini, kata orang Jawa begini, kata orang Sumatera begini. Oke, itu. Jangan pernah permasalahkan lagi terkait good looking. Tapi banyak yang suka cerita, Ustazah, tapi nyatanya orang-orang yang selalu beruntung dalam hidupnya mereka yang good looking, Ustazah. Ya, mau masuk kantor, kerjaan, interview, pasti yang diterima yang good looking. Ya, pengen masuk universitas diterima yang good looking. Mau ada pemilihan apa, pasti yang diterima good looking. Oke, mungkin dalam berbagai keadaan ataupun situasi, orang-orang good looking itu lebih beruntung. Tetapi bukan cuman good looking, mungkin di samping good looking-nya ada high value yang dia punya. Tadi, nilai yang nggak orang punya. Jadi bukan cuma nilai cantik aja, mungkin ada secara penguasaan bahasa, ada lagi attitude-nya dan lain sebagainya, dan menemukan orang yang good looking plus baik attitude-nya itu sedikit. Maka kalau ada pemilihan tertentu yang dia hanya mengkriteriakan sesuatu itu diutamakannya dari good looking, salah besar. Ya, itulah Indonesia, ini yang harus kita rubah teman-teman ya di Indonesia itu sendiri. Makanya orang-orang yang punya kapasitas, potensi itu rata-rata pada keluar negeri. Coba lihat, dia nggak good looking tapi punya potensi, bisa bikin pesawat, dia bisa banyaknya bahasa, dia bisa ini ABC, dia malah berkarirnya di luar sana. Ini yang harus kita rubah dari negara kita sendiri. Ya, yang kedua,
Yang harus kita rubah itu adalah mindset kita sebagai seorang muslimah. Agar value kita meningkat, kualitas diri kita meningkat, maka tujuan diri sendiri itu harus utamanya adalah penjagaan marwah. Teman-teman, saya pengen tanya, pernah nggak teman-teman belanja buah-buahan? Sering ya? Lebih suka belanja di pasar atau di minimarket kayak Carrefour, Indomart, dan lain sebagainya? Lebih seringnya? Oh, di pasar Ustazah, murah per kilonya ya. Atau oh kalau saya nggak Ustazah, saya sukanya di minimarket, lebih fresh, kemudian lagi lebih bagus buah-buahannya. Oke, itu masing-masing punya kriteria tersendiri. Kita coba bandingkan begini. Apakah harga di pasar buah dengan di minimarket sama? Enggak ya? Lebih mahal kah? Lebih mahal, betul? Kenapa lebih mahal harga di minimarket dengan di pasar? Padahal sama-sama buah. Karena ada high value tadi, nilai yang tinggi, ya, yang tidak dimiliki buah yang ada di pasar. Kenapa bisa begitu? Oke, satu, kita lihat dari tempatnya dulu. Di pasar itu kalau kita lihat buah-buah di pinggir jalan, bebas nggak kita megang? Bebas ya. Bang, saya pengen beli jeruk ya. Yang mana? Yang ini jeruk Medan bang, berapa? Oh, sekilo 30. Cobain dulu ya bang. Manis atau enggak? Iya neng, cobain. Dibuka sama abangnya. Cobain. Ah bang, enggak deh, asem deh, yang lain deh. Oh yang ini, coba. Asem dibuang. Kalau enggak, dibeli. Dan buah itu sudah dipegang dimanapun. Dia jatuh, kadang-kadang bawa kotor, dinaikin lagi. Itu buah yang ada di pasar. Tapi bagaimana buah yang ada di minimarket? Terjaga dalam styling, bahkan jeruknya pakai plastik, sudah di package sedemikian rapi, bersih, ya. Dan orang boleh nyicipin kalau dia udah bayar. Ini saya pengen rubah mindset teman-teman. Jadi wanita atau muslimah high value tuh ibarat analoginya kayak buah. Kalian pengen jadi buah pasar apa buah minimarket gitu? Kalau buah pasar ya udah dipegang-pegang, diicip-icip, asem, abis manis, sepah dibuang. Nggak jadi beli ya udah akhirnya nggak ada yang beli sampai busuk. Itulah gambaran kita perempuan yang bebas disentuh oleh siapapun. Yang nggak punya value, nggak bernilai sama sekali. Yang mandangnya pun bahkan laki-lakinya tuh, udahlah nggak bernilai katanya. Tapi ketika ada yang datang membeli buah di minimarket, wah seger banget ya. Di package dengan rapi ya, dibeli, dia akatin dulu, dia bayar dulu di kasir, baru dia icip. Kita pengennya seperti itu. Oke? Maka sekarang agar kita jadi muslimah yang tadi punya marwah yang tinggi, punya kualitas diri yang terbaik, tujuan kita adalah punya kehormatan sebagai seorang muslimah yang akan dikenang kebaikan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Satu, change your habit. Ubah kebiasaan kamu. Kebiasaan kamu tuh apa? Ya, kebiasaannya mager di rumah. Sholat mager, baca Quran mager, mau nulis mager, baca buku mager. Ya, ujung-ujungnya scroll TikTok, scroll IG. Nggak ada peningkatan value, nggak ada rasa pengen mendevelop dirinya. Mengembangkan potensi yang dia punya. Dikit-dikit mager, dikit-dikit insecure. Dikit-dikit nggak punya modal. Iya, saya tuh bisa kayak gini kalau punya modal. Iya, saya kalau cantik pasti saya nggak insecure. Iya, saya tuh ini. Tapi, dan tapi terus. Selalu ada alasan untuk maju. Selalu ada alasan untuk menjadi wanita yang high value. Nggak bakal kita berubah. Udah, stuck aja. Jadi perempuan yang gitu-gitu aja. Jadi change your habit. Ubah kebiasaan kamu yang tadinya mager. Yuk lawan setannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau ikhtiar, saya mau berubah. Saya pengen mengembangkan potensi saya. Saya pengen mulai dulu ya Allah dari diri saya sendiri. Change your habit. Jadi orang itu akan punya high value dilihat dari kebiasaannya dulu. Ya, kita sadar diri mungkin ya Allah, saya good looking enggak, cantik enggak begitu juga. Tapi minimal, kalau saya enggak cantik, otak saya yang berfungsi dengan baik. Attitude saya yang mampu menawan mata setiap orang yang melihatnya. Itu, kebiasaan buruk akan memperparah kehidupan seorang muslimah ke depannya. Ya. Dia pengen dapat jodoh yang baik, tapi dia nggak mau belajar jadi istri yang baik. Mah, nanti kakak doain ya mah, dapat jodoh yang soleh, hafiz Quran, yang ganteng mah.
yang suaranya bagus, yang bisa bimbing kakak, ya. Kalau perlu dia kerjaannya bagus, gajinya besar, pokoknya kakak bakal jadi istri soleha. Oke, itu cuma cita-cita kamu, tapi kamu nggak pernah mau berubah. Belajar masak enggak, ya belajar nyuci enggak, beres-beres rumah enggak, belajar ilmu parenting enggak, belajar ilmu pernikahan enggak. Ya udah nunggu aja ada orang yang datang ngerubah dan lain sebagainya. Oke, itu tidak akan bisa. Ya dalam waktu lama pun itu akan sulit bahkan setelah nikah. Jadi pertama change your habit. Kebiasaan buruk kita ubah teman-teman. Ya, nggak ada yang bisa ngerubah kebiasaan kita kalau bukan diri kita sendiri. Diingat itu baik-baik. Siapapun itu tidak akan bisa merubah kecuali ibda binafsik, diri kamu yang mau berubah. Ada orang diet. Aduh, saya masih gadis nih, tapi aduh ya Allah berlebihan dan lain sebagainya. Dia pengen diet. Ya, pokoknya ibu di rumah harus bikinin makanan kakak untuk diet ya Bu, rebusin sayuran, makanan ini dan lain sebagainya. Tetap nggak akan bisa. Kalau nggak dari kamunya yang merubah habit kebiasaan itu. Change your habit. Yang kedua, change your mindset. Ubah pemikiran kamu. Hilangkan insecure, hilangkan suuzon, hilangkan ya tadi suuzon kepada Allah, suuzon kepada manusia. Pemikiran yang tidak prinsipal, pemikiran yang abu-abu, tidak punya prinsip, gampang didirect oleh orang lain, nggak gampang ngambil keputusan sendiri, harus dengan pengaruh orang lain. Change your mindset. Setiap kita punya pemikiran, punya ide, punya prinsip, dan kita yang tahu bagaimana diri kita sendiri. Aduh saya pengen berubah ya, nanya sama temen, menurut lo kenapa? Gue lebih cantik pakai jilbab model gimana ya? Gue insecure loh sebenarnya nih. Kayaknya kamu lebih cantik begini katanya. Nah itu harus dirubah. Karena nggak semua orang memberikan pendapat sesuai dengan realita yang ada. Kadang-kadang karena dengki juga. Dan lain sebagainya. Kita harus punya prinsip. Maka teman-teman manusia itu hidup cuma dua. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kamu bisa change your mindset, merubah pemikiran kamu, kamu akan jadi tipe orang yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tapi orang yang nggak bisa merubah pemikirannya adalah orang yang gampang dipengaruhi. Kamu pakai baju ini aja. Kamu begini. Yuk hijrah sama aku yuk. Nanti temennya udah hijrah, temennya balik lagi ke keadaan dulu. Yuk balik lagi yuk. Gak usah pakai jilbab deh kayak emak-emak. Gak usah ngaji deh, males banget. Bagus kita main, nongki di kafe dan lain sebagainya. Kita nggak punya prinsip. Kita nggak punya mindset tetap dalam diri kita. Nah itu, jadi change your habit, change your mindset. Yang ketiga, change ourselves. We can change our future. Jadi, ubah diri kamu keseluruhan. Selain kebiasaan, pemikiran, cara hidup yang harus dirubah. Ya, kebiasaan, pandangan, cara hidup, bagaimana bersosialisasi dengan sesama. Kenapa ya saya tuh nggak bangkit-bangkit, saya nggak maju-maju sebagai seorang muslimah? Oh mungkin, apa ya, diri kamu yang nggak mau kamu rubah. Cara kita sama orang tua, ya Allah kenapa saya nggak maju-maju? Oh belum dapat ridho orang tua, selama ini nggak pernah sungkem sama orang tua, nggak pernah nurut apa kata orang tua. Oh selama ini kenapa ya, saya tuh nggak sukses-sukses, nggak dapat kerjaan, nggak pernah berprestasi. Oh cara belajar kamu yang salah. Pandangan kamu yang berbeda, oh diri kamu yang malas, banyak yang harus kamu rubah itu. Kalau kita sudah change ourselves dari sekarang, kita udah merubah diri kita insya Allah, our future itu udah dirubah semua. Jadi kalau kamu pengen dapat jodoh yang baik, kehidupan yang adem tentrem, hidup yang minim masalah, bukan tanpa masalah ya, hidup itu pasti punya masalah. Gak ada orang hidup nggak punya masalah, tapi minimal minim masalah. Minim masalah, tenang hatinya, punya rezeki yang banyak, punya keluarga yang taat. Kita harus mulai dari saat ini. Dan dua yang harus kita mulai. Ya, kita harus pandai mengelola peran yang kita lakukan tadi, mulia karena peran. Dan yang kedua, kita harus pandai untuk terus-terusan tidak lelah mencari ilmu. Karena dengan ilmu orang akan terlihat cantik. 3 yang harus balance. Brand, beauty, and behavior. Ya teman-teman ya, brand, beauty, and
behavior. Ada orang cantik, pernah nggak? Mohon maaf ya teman-teman, kita kan discuss ya, sharing sekarang. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang atau punya temen yang cantik, tapi diajak mikir nggak bisa, ya? Diajak mikir dia tuh lalit bahasa kitanya, atau mungkin lelet, atau mungkin dia nggak paham, nggak ngerti, cantik. Tapi kalau diajak ngobrol, diajak discuss, dia kayak, hah, apa sih? Gue nggak ngerti katanya. Apa sih gitu ya? Padahal cantik. Tapi ketika dia tidak apa ya, dari ide mindsetnya tuh nggak kelihatan dia cerdas atau nggak bisa diajak berpikir, dia nggak bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Ya udah cantiknya menurut kita biasa aja, gitu. Ya relatif lah. Aduh, kamu sekedar good looking dari wajah aja udah biasa. Tapi ada ketika kita ketemu seseorang atau someone yang kita ngerasa nih secara jujur ya, kasat pandangan mata kita, kita bilang, biasa aja, nggak cantik sih. Biasa aja, outfitnya juga biasa aja. Tapi ketika kita discuss, kita ngobrol, dia kemukakan pandangannya, dia kasih pengalamannya, dia kasih nasihat-nasihatnya, dia berbicara dengan ilmu, dia berbicara dengan hati-hati, dengan cerdas, dengan attitude yang baik. Kita langsung begini, hah? Ya, ya. Dalam hati kita bilang, wow, Masya Allah, luar biasa sih gitu ya. Dia nggak cantik, tapi gara-gara attitude dan ilmu yang dia miliki, kok kayaknya menarik banget gitu. Jadi bahasanya bukan cantik lagi, lebih kepada menarik gitu. Ya teman-teman ya. Maka itu yang harus dilakukan tadi, brand, beauty, and behavior. Jangan cuma cantik, tapi behavior sama brandnya juga harus balance, seimbang ya. Kemudian apalagi, agar kita jadi perempuan yang high value, banyak-banyak bermuhasabah diri, kita merenung, kita self talk, kita ngobrol sama diri sendiri. Saya pengen tanya sama teman-teman, sering nggak ngobrol sama diri sendiri? Sering nggak nanya keadaan kabar diri sendiri? Pernah nggak ngobrol sama diri sendiri? Pasti teman-teman gini, aduh, gimana ya cara ngobrol dengan diri sendiri? Tahu nggak teman-teman, ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang rajin self talk, ngajak ngobrol dirinya. Ya, saya pengen ngajak teman-teman dulu biar paham. Ada sahabat, ada tabi'in. Apa bedanya sahabat dengan tabi'in? Kalau sahabat itu syaratnya harus 3. 1, hidup sezaman dengan Nabi. Ya, dia bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Ada orang yang hidup sezaman sama Nabi, ketemu sama Nabi, tapi dia nggak beriman sama Nabi. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya ya. Mereka hidup sezaman, ketemu sama Nabi, tapi nggak beriman. Maka ini nggak disebut sahabat, karena harus memenuhi 3 syarat tadi. Ada lagi, dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi dia nggak pernah ketemu sama Nabi. Ini juga nggak bisa disebut sahabat, karena harus 3 syarat yang terpenuhi. Siapa di antaranya? Ada Uwais Al-Qarni, salah seorang Yaman yang waktu itu pengen ketemu sama Nabi, dia datang ke Madinah, tapi Nabinya lagi perang. Akhirnya di-keep, nggak bisa ketemu sama Nabi. Ya, sampai dia wafat, dia nggak ketemu Nabi, padahal hidup sezaman dengan Nabi dan dia beriman. Maka ini juga bukan disebut sahabat. Ya, jadi harus memenuhi 3 unsur tadi, 3 item tadi. Ketemu, beriman, sezaman. Ya. Kemudian tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu tadi orang yang hidup sezaman dengan sahabat, bukan sama Nabi. Jadi tabi'in ini nggak pernah ketemu sama Nabi. Tabi'in adalah orang yang hidup sezaman dengan sahabat, ya. Mereka bertemu dengan sahabat dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in ini orang yang jumpa sama sahabat. Ya. Ada sahabat Nabi tadi, namanya Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Teman-teman sering dengar dong ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu sahabat Nabi. Jadi Abu Hurairah ini ternyata punya kebiasaan baik. Dia rajin setiap harinya self talk. Dia ngobrol, nanya sama dirinya kayak, "Hei kamu, apa yang kamu lakukan tadi?" gitu. Bahkan sering Abu Hurairah itu ngomelin bibirnya sendiri. Coba teman-teman, pernah nggak ngomelin bibir kalian sendiri? Gimana caranya tuh? Kalau kalian ngomelin bibir sendiri. Kita habis nyakitin orang, atau habis gibah, atau mungkin
nggak sengaja nyakitin ya, ada kata-kata pedas keluar dari lisan kita pukul bibir kita, bibir, apa yang kamu ngomong tadi bibir? Gimana sih kamu bibir, nggak kerja sama kamu sama saya ya? Itu Abu Hurairah sering kayak gitu. Jadi teman-teman, ini kebiasaan baik yang harus kita lakukan dari seorang Abu Hurairah. Self-talk dan seringkali ngomelin bibirnya kalau dia salah. Kenapa bibir? Kenapa lisan? Karena lisan dan bibir adalah perkara yang seringkali berbuat dosa. Bukan yang lain, tapi bibir kita, lisan kita. Satu lagi di zaman sekarang, jempol. Memang kita nggak berkomentar, kita nggak mengucap dengan lisan kita, tapi dari jempol kita bikin orang bunuh diri. Dari jempol kita bikin orang dibully. Dari jempol kita bikin orang hancur hidupnya. Ini. Jempol dan lisan yang harus kita jaga sebaik mungkin. Oke? Jadi self-talk. Sering-sering bermuhasabah diri, nangis, ketawa. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap harinya dia begini. Pernah nggak kalian lihat orang yang seperti itu? Tiba-tiba lagi diam, dia nangis habis itu ketawa sendiri. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Ditanya sama sahabat yang lain, "Wahai Umar, apa yang membuat kamu tiba-tiba terdiam, nangis, habis itu ketawa? Lucu banget lihat kamu, wahai Umar." Kata dia bilang, "Aku tuh lagi muhasabah diri. Aku lagi nangis, ya Allah, kok bisa dulu di zaman jahiliyah sebelum aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku kubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu bayiku sendiri, anakku sendiri. Aku bunuh orang lain, aku minum khamr." Habis dia nangis, dia ketawa. Aduh, emang bodoh kamu. Kok bisa lah anak kamu bunuh sendiri? Kok bisa lah kamu gini-gini? Nah itu muhasabah yang seringkali dikonsistenkan, didawamkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu sulit teman-teman. Demi Allah, sulit. Muhasabah diri itu sulit. Ya, kita tuh lebih sering ngungkit keburukan orang daripada keburukan diri kita sendiri. Dan kita lebih sering ngungkit kebaikan kita daripada kebaikan orang lain. Ada orang bikin salah sama kita. Nih, saya yang nolong. Kalau bukan saya yang masukin bantuin dia tuh, nggak mungkin dia begitu tuh. Kebaikan kita. Tapi kebaikan orang kita lupain. Keburukan orang yang kita ingat. Saya sih udah maaf-maafan ya hari Raya Idul Fitri. Tapi demi Allah, saya nggak bakal lupa yang dia lakuin sama saya, katanya. Nah itu, punya dendam, kesumat. Maka teman-teman prinsipnya apa? Lupakan keburukan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Apa? Lupakan keburukan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Itu jadi reminder diri. Jadi muhasabah diri, ya. Karena paling mudah mengomentari orang lain, tapi paling sulit mengomentari diri kita sendiri. Oke teman-teman, jadi orang yang beruntung, muslimah yang beruntung itu mereka yang sering self-talk, muhasabah diri. Kata Nabi SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ya Allah. Kemarin saya kurang sholatnya, kemarin saya kurang puasanya, kemarin saya kurang ibadahnya, kemarin saya kurang hafalan Qur'annya, kemarin saya kurang attitude-nya, ilmunya, kepribadian baik saya kurang, ya Allah. Maka hari ini dia berubah, dia ikhtiar sekencang mungkin jadi perempuan yang high value. Fahuwa rabih, kata Nabi. Dia adalah manusia yang beruntung karena berusaha berubah dari yang dulu kepada yang sekarang. Tapi waman kana yaumuhu mithla amsihi, ada orang yang stuck. Gak ada perubahan, gak ada change sama sekali. Kemarin begitu, sekarang begini. Kemarin ngelakuin itu, sekarang gini lagi. Gak ada perubahan, gak maju, gak mundur. Begitu aja. Maka kata Nabi SAW, fahuwa makbunun, yang begini, dia merugi. Rugi, gak ada maju, gak ada mundur ya. Untung-untung maju, mundur enggak, diem aja gitu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, kata Nabi. Siapa orang yang hari ini jadi lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'unun, dia dilaknat sama Allah. Kemarin pakai jilbab, hari ini buka jilbab atas nama kesehatan mental.
mental health, ya. Saya pengen self love, saya pengen self care, saya pengen healing, dan healing saya adalah buka jilbab. Kenapa? Karena kemarin ketika saya pakai jilbab banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengan saya buka jilbab, saya sudah lari dari masalah. Kamu salah, padahal yang punya masalah adalah Allah. Ketika kamu punya masalah dan kamu meninggalkan Allah, maka masalahmu akan lebih besar. Maka teman-teman, keimanan kita yang harus tetap stabil. Al-imanu yazid wa yankus. Jadi perempuan yang high value itu nggak gampang. Imannya yang harus dipush ya terus. Imannya yang harus terus dipelajari. Ilmunya yang terus ditingkatkan. Ya, karena orang berilmu itu mulia di sisi Allah. Jadi mulia itu bukan karena keturunan. Siapa dia? Turunan Kia. Siapa dia? Turunan orang alim. Siapa dia? Anak pejabat, anak DPR, anak polisi, anak petinggi. Oh, bukan karena itu mulia. Tapi ketika kita mampu menempatkan peran kita yang sesungguhnya, bukan karena ayah saya, bukan karena orang tua saya. Ana hadza. Saya yang dipandang oleh orang lain, bukan orang tua saya. Gitu. Maka itu kita berhasil jadi perempuan yang cantik karena ilmu dan mulia karena akhlak ya, karena attitude yang kita miliki. Berat memang teman-teman, tapi itulah. Maka jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Kalau kalian sudah kehilangan waktu, kalian nggak bisa change yourself. Ya, nggak bisa. Saya udah keburu menikah ustazah, saya nggak bisa lagi belajar, nyari ilmu, saya udah punya anak, banyak beban keluarga, saya harus fokus jadi ibu rumah tangga, nggak bisa lagi keluar jalan sama teman, nggak bisa cari pengajian, nggak bisa ikut seminar, nggak bisa baca buku, nggak bisa ikut kegiatan positif. Kenapa? Sudah terbatas waktunya. Maka wal asri, demi masa. Kalau saya ditanya, ustazah, apa hal yang paling ustazah sesali? Maka saya akan mengatakan, saya menyesal karena dulu ketika belajar, saat mondok menjadi santri, saya nggak sungguh-sungguh. Sedikit ilmu yang saya punya, kurang sekali diri saya. Maka saya bilang, ya Allah, andai waktu boleh diputar. Wal asri gitu ya. Andai waktu boleh diputar, saya ingin kembali belajar, jadi pelajar, jadi santri lagi. Saya pengen ngafal Quran lagi. Saya pengen ngafal apa yang belum dihafal, saya pengen belajar apa yang belum saya pelajari. Karena ternyata waktu sekarang sulit, sudah berkeluarga, punya anak, punya pasangan, waktu kita terbatas. Maka teman-teman yang belum menikah, saya pengen bilang jangan buru-buru. Tolong, jangan buru-buru. Jangan FOMO gara-gara influencer hijabers pada menikah. Waduh, dia nikah berapa usianya? 16 tahun, 17 tahun. Wah, romantis ya, bisa pegangan tangan, bikin konten, ya, bikin konten bersama, gandengan tangan dan lain sebagainya. Itu mah cuman konten, teman-teman. Karena pada hakikatnya nanti menikah banyak masalah juga. Bukan kelar masalah, tapi berpindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Ya, jadi jangan pernah FOMO, apalagi keadaan kita berbeda. Menikah mudah boleh kalau kita sudah siap. Kalau pasangan kita sudah siap, dan yang paling utama adalah siap secara keilmuan. Ya, siap secara mental dan siap menghadapi resiko apapun. Itulah seorang muslimah high value. Dia bernilai karena potensi yang dia miliki, dia bernilai karena ilmu yang dia terus cari, dia bernilai karena akhlak dan sosialisasi kepada sesama yang terus dia kembangkan, akhlak yang terus dia jaga, ucapan yang hati-hati. Inilah muslimah high value. Ya, jadi nggak perlu cantik, yang penting menarik. Kalau prinsip saya, ya, tidak perlu cantik, yang penting menarik. Karena orang cantik pasti kalah sama orang menarik ya. Tapi kalau orang menarik, cantik hanya sekedar menawan mata. Tapi kecantikan dari inner beauty, itu akan menawan siapapun hati yang memandangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi perempuan yang dimudahkan oleh Allah. Dalam hal demikian, jangan capek untuk terus mencari ilmu. Saya punya prinsipnya mungkin udah dibacain, ya. Hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Dan belajar itu nggak harus formal, tapi bisa dari buku, dari video yang kita lihat, bahkan dari ayam yang bertelur sekalipun. Itu kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, itu namanya belajar juga.
Maka jangan berhenti belajar, terutama dari pengalaman di sekitar kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus teman-teman untuk mempertahankan kualitas diri kita, terakhir jangan lupa untuk konsisten. Istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi kalau kalian jadi orang yang istiqomah, istiqomah nutup aurat, istiqomah untuk nuntut ilmu, istiqomah untuk menjaga akhlak yang baik, istiqomah untuk jadi perempuan yang high value, nah insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan terus datang kepada kita semua. Baik, saya serahkan kepada Mbak Sekar selaku moderator. Baik, Masya Allah. Syukron Ustazah atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Daging semua isinya gitu ya. Menyampaikan bahwasannya kita tuh perempuan nggak harus cantik gitu ya, tapi harus menarik. Karena dengan kita menarik tuh bisa memikat hati yang melihat kita gitu ya. Jadi teman-teman, karena memang kita ada keterbatasan waktu nih bareng ustazahnya sharing pada siang hari ini, kita mungkin buka 2 sesi pertanyaan saja. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu ya. Silahkan. Oke. Oke, udah ada Kak Anita nih yang raise hand. Masih kita tunggu 1 orang ya. Oke, udah ada 2. Oke, kalau gitu kita mulai dari Kak Anita dulu deh. Kak Anita boleh disampaikan pertanyaannya. Tafadhali Kak Anita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku Anita dari Jakarta. Ingin bertanya Ustazah, Ya, bagaimana cara mengubah habit jadi bagaimana cara mengubah habit menjadi habit yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Oke, kita punya habit ya, kebiasaan yang buruk dirubah pengen jadi kebiasaan yang baik. Satu yang harus dilakukan adalah kita harus punya role model dulu, panutan. Kadang kita tuh mau tadi change ourselves itu susah, kenapa? Karena nggak ada panutan, ya. Dan panutannya salah. Panutan saya siapa? Lisa Blackpink, ya gimana kita mau jadi muslimah high value, yang ada jadi down value gitu ya. Pakai pakaiannya terbuka. Kemudian lagi itu kemarin saya ngeliat banyak meme-meme itu ya, video-video ada videonya Lisa Blackpink itu pakaiannya kan lumayan terbuka ya. Kemudian banyak yang bikin konten-konten kemarin untuk ngeledek atau gimana lah. Intinya kita harus tahu siapa panutan kita. Jadi mohon maaf teman-teman kalau ada yang mungkin pecinta K-pop atau itu mungkin idolanya, saya ingin sampaikan suka boleh. Tapi jadi tuntunan, jadi idola itu nggak boleh. Saya suka ustazah suaranya, lagunya, boleh. Sekedar untuk healing, hiburan. Tapi kalau sampai semua kita tiru, ya, cara pakaiannya, cara kebiasaannya, cara ngomongnya, trennya, itu yang salah. Karena role model kita itu ya utamanya adalah Rasulullah dan Ummahatul Mukminin. Aisyah wa Hafsah wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah, tambah 1, Sayyidatuna Khadijah. Itu role model kita. Bagaimana jadi seorang entrepreneur muslimah, bagaimana seorang yang berilmu layaknya Aisyah yang hafal ratusan ribu hadis. Jadi seorang mufti perempuan yang ilmu berisi daging semua, layaknya Aisyah, mufti pertama kali peninggal Rasul. Bagaimana pinter masak layaknya Siti Hafsah, istri Nabi dan lain sebagainya. Itu harus ada role modelnya dulu, panutan. Oke Ustazah, panutan saya bukan cuman Ummahatul Mukminin, tapi orang-orang influencer di zaman sekarang. Boleh, tapi cari panutan yang baik. Oh saya tuh kagum sama dia, kenapa? Karena cara bicara dia begini, cara pakaian dia begini, ya cara penyampaiannya begini, cara hidupnya begini, saya kagum. Oke, itu role model. Ya, ya Allah, saya pengen ngerubah kebiasaan saya, kenapa saya males masak, ya Allah. Saya motong cabai aja nggak bisa, ya Allah. Gimana ngerubah habit ini ya? Lihat para muslimah-muslimah high value di media sosial yang mereka hobi masak. Ada aja idenya setiap hari. Ya Allah, saya pengen berubah pakai pakaian yang lebih tertutup syar'i. Gimana ya Allah? Lihat perempuan yang dia berubah hijrah, yang tadinya nggak berjilbab, dia pakai pakaian tertutup. Ada role modelnya dulu. Itu untuk merubah kebiasaan, kita harus punya panutan dulu. Ya, orang tuh lebih mudah ngerubah ketika, ih, gue pengen ya kayak dia ya.
kok sesuatu banget sih, gue harus kayak dia lah pokoknya gitu. Nah itu bisa tuh merubah kebiasaan. Yang kedua, cari circle pergaulan atau lingkungan yang tepat. Itu jadi support system. Kita nggak akan bisa merubah kebiasaan kita kalau support system dan lingkungan kita tuh nggak mendukung. Kamu pengen merubah kebiasaan buruk tadi. Ustazah, saya pengen merubah kebiasaan buruk saya apa? Bad habits-nya tuh kayak ngomong yang kasar. Ya, ini kan sekarang dinormalisasi. Jirlah katanya. Anjay, ini padahal seorang muslimah perempuan yang kita aja kaget kadang-kadang gini. Ih, cantik banget ya. Begitu ketemu anjay katanya. Lu gimana? Kita langsung bilang, ya Allah ya Rahmat. Kok nggak menggambarkan ya attitude dia, cara bicara. Oke, pengen dirubah tuh kebiasaannya. Maka cari temen yang pas. Kalau kita stuck di temen yang lama, omongannya kayak gitu, nggak akan berubah habit kita. Jaga jarak gitu, cari yang baik. Ya. Terus yang ketiga ya banyak belajar, membaca dan lain sebagainya. Lihat keutamaan, oh iya merubah diri begini jadi orang ini begini. Itu dengan cara belajar dan membaca. Begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, di pertanyaan selanjutnya. Oke, syukur Ustazah. Semoga bisa dipahami ya Kak Anita. Lanjut ke Kak Aura. Silahkan Kak Aura disampaikan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aura. Usia saya mau 20 tahun. Nah, saya mau bertanya Ustazah. Gimana sih kalau kita itu mau tetap istiqomah meskipun lingkungan kita itu nggak terlalu mendukung? Contohnya kayak dunia perkuliahan. Merasa terkadang tuh kayak ngerasa sendiri atau kayak kadang kayak mungkin cuma ada 1-2 orang doang yang kayak seprinsip gitu. Nah, itu kan kadang kayak merasa sedih banget Ustazah gitu. Dan juga gimana ya cara mempersiapkan menjadi wanita yang lebih baik gitu untuk jodoh kita. Mungkin dimulai dari apa Ustazah? Dan kira-kira di usia 20 tahun ini wajar nggak sih udah memikirkan ilmu ke sana gitu tentang itu? Terima Baik. kasih. Iya, oke. Untuk konsisten atau istiqomah itu sulit ya, berat ya. Apalagi kalau support system kita tadi cuma sedikit, kita di perkuliahan. Oke, kita bukan cut off ya, bukan. Kita bukan cut off sesuatu yang ada di sekitar kita. Artinya gini, gara-gara gue hijrah, gue pengen menjadi perempuan yang high value. Ya udah, akhirnya saya cut off semua. Temen nggak saya temenin lagi, nggak ada komunikasi, bukan itu tetap. Cuman lebih ke menjaga jarak, tidak begitu akrab gitu. Nah kalau cuma ada 1-2 orang sebagai teman baik yang bisa jadi support system, deketin, terus saling rangkul. Kita berada di lingkungan yang oke, bad habits mungkin ya tadi kebiasaannya buruk, nggak banget lah lingkungannya. Yuk kita saling rangkul yuk satu sama lain. Kita cuma bertiga nih pegangan tangan bareng-bareng gitu. Yuk kita lanjutin kebiasaan baik kita saling ingetin watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu. Itu cara yang terbaik gitu. Ya, dan untuk istiqomah emang sulit, teman-teman, itu paling sulit. Benar, mau sholat tahajud tiap malam sulit, menutup aurat juga sulit. Maka, kata para ulama, agar istiqomah kita terasa mudah, sering-sering zikrul maut, ingat kematian. Ya Allah, saya umurnya 20 tahun nih, masih muda. Saya kayaknya masih panjang umur deh. Kenapa masih muda kok yang meninggal yang tua duluan? Usia itu nggak ada yang tahu. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundur, nggak pilih-pilih. Hatta itu anak-anak kecil atau bayi baru lahir aja bisa dia meninggal. Apalagi kita yang usianya 20 tahunan, ya, nggak mesti yang lebih tua. Maka itu zikrul maut, ingat kematian, akan lebih mudah kita untuk istiqomah dan melakukan kebaikan. Ya Allah, saya harus istiqomah, saya nggak boleh berubah kebiasaan baiknya. Saya harus konsisten sejak dini. Kenapa? Saya nggak tahu ajal tuh kapan datang. Itu yang harus kita lakukan ya. Terus ingat kematian dan dunia ini sementara. Kemudian, wajar nggak di usia 20 tahun tadi kita mikirin perkara yang udah lebih panjang ya ke depannya ya? Betul ya? Atau mungkin tentang ilmu pernikahan gitu? Betul. Ya, untuk persiapan pernikahan wajar sekali. Sebenarnya 20 itu teman-teman, kalau ada yang mau nikah mangga silahkan. 20 itu sudah usia legal untuk menikah. Dan dulu saya nikahnya di usia 20 tahun. Seumuran ini nih ya, Kak Aura yang tadi nanya ya. Saya nikah dulu usia 20 tahun, suami saya usia 21 tahun. Dan ini enggak untuk dicontoh. Karena bagi orang-orang yang berkeinginan saja dan mungkin sudah siap ya.
Karena usia legal itu 17 tahun ke atas. Maka saya nggak setuju kalau ada yang nikah di bawah usia 17 tahun. Tolong, mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, sekalipun itu influencer ya, apalagi orang yang terkenal, jangan sampai memberikan dampak yang buruk, pengaruh buat orang-orang sekitar. Karena kita yang melihat juga belum tentu keadaannya sama. Gitu. 20 tahun kita udah mempersiapkan pernikahan, it's okay, itu bagus. Bisa jadi bulan depan kita nikah atau tahun depan. Perempuan itu sebenarnya kalau udah 17 tahun dia nikah pun nggak apa-apa, dengan catatan laki-lakinya lebih matang dan lebih siap. Jangan cuma perempuannya yang siap, laki-lakinya nggak sulit. Dan kita sudah belajar, Ustazah saya sudah belajar ilmu parenting, saya ikut seminar pranikah, boleh nggak? Boleh banget. Dan itu harus. Jadi belajar tentang ilmu pernikahan bukan cuma berapa bulan mau nikah. 2 bulan mau jadi bride, mau jadi pengantin baru baca, ikutin akun-akun follow-follow tentang nasihat pernikahan. Enggak, dari sekarang. Karena tadi, change ourselves ya, you can change our future. Kalau kamu pengen merubah masa depan kamu, rubah dari sekarang. Saya pengen punya suami yang baik, soft spoken tadi ya, yang lemah lembut, yang kemudian punya anak-anak yang baik. Saya pengen parenting ala Nikita Willy yang soft spoken juga, yang it's okay nak, nggak apa-apa, mama nggak marah ya sayang ya. Nggak apa-apa nak, saya pengen kayak gitu. Walaupun saya masih muda, tapi saya sudah persiapkan, saya belajar dari sekarang. Itu namanya isti'adat. Sudah mulai dari diri sendiri sejak saat ini. Ya, jadi saya rasa sering follow akun-akun yang positive vibes, ya, terutama yang pernikahannya bagus atau dia udah jadi istri, dia kasih resep masakan, cara melayani suami, resep belajar rumah tangga dan lain sebagainya, itu positive vibes tuh, ya, jadi seperti itu. Baik. Masya Kita, Allah. Ustazah. ya sama-sama. Sudah ya Mbak Sekar ya, di 2 pertanyaan ya? Iya Ustazah, ini ada 2 lagi, tapi kalau seandainya memang Ustazah mau lanjut ada agenda lain, nggak apa-apa Ustazah. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya bisa kita jawab di lain kesempatan. Oke, saya izin dulu, saya jawab dulu 2 ini ya, di pertanyaan ya, Oke, di chat ya? iya betul, Di di kolom chat, chat. saya baca. Terima kasih Ustazah. Usia saya 28 tahun, saya selalu dianggap remeh ketika belum menikah. Saat ini saya sedang fokus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, serta 1,5 tahun terakhir saya sedang mendalami ilmu agama, mengikuti kajian offline ataupun online. Tetapi orang-orang selalu menganggap saya aneh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya tetap fokus dan istiqomah dalam mendalami ilmu agama, tetapi tidak menutup diri untuk mendapatkan jodoh. Cuma 2 yang perlu kita lakukan. Tutup mata, tutup telinga. Kita nggak bisa menghandle semua lisan dan mata yang memandang kita. Orang pasti punya anggapan, komentar, setiap mata punya pemikiran terhadap kita. Yang perlu kita manage cuma satu, hati kita dan pemikiran kita. Oke, banyak orang usil lisannya, tapi saya tutup telinga. Yang saya cari bukan ghayatun nas, bukan pujian manusia, bukan biar aja saya belum nikah, belum dapat jodoh. Yang penting saya positive vibe, saya jadi manusia yang berguna, saya carinya ridho Allah, bukan ridho manusia, itu. Tutup mata, lihat ada perkara yang aneh depan kita, udah saya nggak pandang, fokus tujuan saya tuh nyari ridho Allah. Ya, maka di usia 28 tahun kalau ada yang menganggap remeh, kok belum nikah sih? Ya, ya sama kayak sering pertanyaan, belum nikah ya belum nikah. Balikin aja, kamu tahu nggak kapan kamu mati? Kok belum mati-mati sih gitu ya? Nanya orang belum nikah terus, kok kamu nanyanya gitu? Ya, masalah pernikahan itu urusan Allah. Kapan punya anak, kapan nikah, kapan mati, itu urusan Allah. Ya, jadi jangan usil jadi manusia dan manage hati kita sebaik mungkin, kasih jarak terhadap orang-orang yang suka berkomentar tentang hidup kita. Cari orang-orang yang kasih komentar baik, nah itu lebih membangun kan buat kita, seperti itu. Terakhir, Assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustazah sebagai seorang muslimah yang memiliki mimpi menjadi dokter spesialis kandungan OBGYN, di mana katanya mesti siap siaga 24 jam. Apakah Ana harus mengurungkan cita-cita itu karena khawatir akan mengabaikan kewajiban terhadap anak dan suami, sedangkan ingin sekali memberi kenyamanan bagi para wanita yang prepare jadi ibu dan memberikan advice ya, yang membangun sekaligus berdakwah. Oke, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan boleh berkarir di ranah publik di luar rumah. Salah satu syaratnya adalah di 2 bidang pendidikan, di 2 bidang. 2 bidang ini pekerjaan paling bagus buat perempuan. Pendidikan
dan kesehatan. Jadi saya rasa tetap kejar mimpi jadi dokter objin, karena dokter objin perempuan zaman sekarang tolong sangat-sangat dibutuhkan. Ya, melihat kemarin banyak case ataupun kasus dokter objin tuh mayoritas laki-laki dan ada pelecehan seksual. Ternyata kita tuh darurat dokter objin perempuan. Banyak kan laki-laki di Indonesia. Kenapa? Jadi dokter objin tadi harus siap 24 jam ditelepon, ngelahirin, ninggalin keluarga. Oke, terus kejar jadi dokter objin, tetap kok kita bisa juga jadi seorang ibu dan istri yang baik, dengan catatan ketika mau menikah, para calon dokter yang saya cintai, kalian harus diskusi panjang dengan calon suami. Harus cari laki-laki yang menerima apa adanya pekerjaan kita, khususnya di bidang kesehatan. Saya bukan maksiat, Mas, kerjaan saya ini ngebantuin orang lahiran. Sama kayak bidan. Gitu, cari yang dapat mengerti dan itu ya, kita harus balance untuk tetap taat sama orang tua, suami, dan ngurus anak kita, di samping beri pemahaman ke mereka juga dengan peran yang kita jalani, gitu ya. Jadi jangan ditunda. Sayang sekali, saya pengen bilang sama adik-adik yang lagi pengen jadi dokter objin, dokter spesialis anak, mangga dilanjutin ya cita-citanya. Oke, Mbak Sekar, izin saya nggak panjang lebar ya. Oke, siap. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas sharingnya pada sore hari ini. Masya Allah sekali ya, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustazah bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal kita nih sebagai seorang muslimah, bagaimana menilai bahwa yang cantik itu tidak hanya karena rupa dan kita mulia itu bukan karena keturunan gitu ya, tapi karena akhlaknya kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Kami doakan semoga cepat sehat ya Ustazah. Semoga Allah Terima mudahkan kasih, kita semua. doakan ya. Terima kasih banyak. Saya Amin. izin ya, pamit ya. Ya, boleh Ustazah. Masya Allah. Syukran sekali lagi. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung sharing pada siang menjelang sore hari ini. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, mohon maaf mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing lagi bareng Ustazah. Sekali lagi Sekar ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, menjadi modal kita gitu ya, langkah kita para muslimah ke depannya gitu ya, menjadi muslimah yang bisa berdampak gitu ya, berdampak bagi masyarakat, bagi umat, dan berguna nanti bagi kita calon istri, calon ibu gitu ya, dan juga sebagai seorang anak. Nah, teman-teman, seandainya sudah punya catatan nih, catatannya yang rapi, boleh banget kalau mau bikin story, di tag Instagramnya Higher Space gitu ya, High Indonesia maksudnya ya. Dan semoga juga dari apa yang teman-teman share bisa menambah pengetahuan dan menjadi amal jariah bagi teman-teman yang tidak bisa ikut sharing hari ini dan bisa membaca review dari apa yang teman-teman sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan keluar grup ya teman-teman, karena insya Allah kita bakal ada sharing terus nantinya dengan pemateri yang berbeda-beda. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Kami dari tim mengucapkan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata ya, salah-salah perbuatan. Sekar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya, sampai ketemu. Kasih Waalaikumsalam. Kak. Makasih Kak Sama-sama. Sekar. Good live ya. Sama-sama. Iya, silakan.